Perkenalkan, saya Apoteker Gita Meliawati dari Puskesmas Padang Batu. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan ke-21 dari golongan 3, kelompok 4 dengan NDH 37. Hari ini saya akan menganalisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi apoteker di puskesmas. Masalah yang akan saya analisis ada 5, yaitu 1. Banyaknya obat yang expired. 2. Terjadinya selisih stok obat dengan kartu pencatatan atau kartu stok. 3. Lamanya proses pelayanan obat. 4. Kekosongan obat yang sering terjadi. Dan juga 5. Pasien kurang memahami cara pakai obat. Metode analisis yang dipakai adalah metode APKL dan juga metode USG. Untuk analisis APKL, isu pertama yaitu banyaknya obat yang expired. Untuk poin aktual senilai 5, poin problematikanya senilai 4, poin halayaknya senilai 5, dan juga poin kelayakan senilai 5 dengan jumlah poin 19. Untuk isu kedua yaitu terjadinya selisih stok obat dengan kartu pencatatan atau kartu stok. Nilai untuk aktual yaitu adalah 4, poin untuk problematika adalah 3, poin untuk halayak adalah 2, dan poin untuk kelayakan adalah 4, dengan jumlah poin keseluruhan adalah 13, dan untuk isu ketiga yaitu lamanya proses pelayanan obat, poin untuk aktualnya adalah 5, poin untuk problematikanya adalah 3, poin untuk halayaknya adalah 3, dan poin untuk kelayakannya adalah 5, dengan jumlah poin senilai 16, dan isu keempat, yaitu kekosongan obat yang sering terjadi, dengan poin aktual senilai 4, poin problematika senilai 4, poin halayak senilai 3, dan juga poin kelayakan senilai 4, dengan jumlah poin senilai 15, Lalu untuk isu kelima, yaitu pasien kurang memahami cara pakai obat, itu untuk poin aktual senilai 4, poin problematika senilai 4, poin halayak senilai 4, dan juga poin kelayakan senilai 5 dengan jumlah poin yaitu adalah 17, dimana kalau untuk diurutkan sesuai prioritas, maka isu pertama adalah yang banyaknya obat yang expired adalah prioritas pertama, dan untuk prioritas kedua yaitu pasien kurang memahami cara pakai obat. Prioritas ketiga adalah lamanya proses pelayanan obat. Prioritas keempat adalah kekosongan obat yang sering terjadi, dan prioritas 5 adalah terjadinya selisih stok obat dengan kartu pencatatan ataupun kartu stok. USG, di mana untuk isu pertama yaitu banyaknya obat yang expired, poin untuk urgensinya adalah 5, poin untuk seriousness-nya adalah 4, dan poin untuk root-nya adalah 4, dengan jumlah poin senilai 13, dan untuk isu kedua, yaitu terjadinya selisih stok obat dengan kartu pencatatan atau kartu stok, poin untuk urgensinya adalah 3, poin untuk seriousness-nya adalah 4, dan poin untuk growth-nya adalah 2, dengan jumlah poin senilai 9. Isu ketiga yaitu lamanya proses pelayanan obat, poin untuk urgensinya adalah 4, poin untuk seriousness-nya adalah 4, dan poin untuk growth-nya adalah 3, dengan jumlah poin senilai 11, dan untuk isu keempat yaitu kekosongan obat yang sering terjadi, poin untuk urgensinya adalah 4, poin untuk seriousness-nya adalah 4, dan poin untuk growth-nya adalah 3, dengan jumlah senilai 10, serta isu terakhir yaitu pasien kurang memahami cara pakai obat, di mana poin untuk urgensinya adalah 4, poin untuk seriousness-nya adalah 4, dan poin untuk growth-nya adalah 4, dengan jumlah poin senilai 12, dan jika diurutkan menurut ranking keseriusannya, maka isu atau masalah yang berdasarkan metode USG ini yaitu ranking pertama adalah banyaknya obat yang expired, ranking kedua adalah pasien kurang memahami cara pakai obat, ranking ketiga adalah lamanya proses pelayanan obat, ranking keempat adalah kekosongan obat yang sering terjadi, dan juga ranking kelima adalah terjadinya selisih stok obat dengan kartu pencatatan atau kartu stok. Untuk diagram fishbone, ini bisa kita lihat dari manusianya atau man,
itu kekurangannya adalah kurang komunikasi dengan dokter dan juga tidak ada pengecekan kembali. Sedangkan untuk metodenya adalah tidak optimalnya SOP penyimpanan dan juga sistem pengendalian obat yang belum optimal. Sedangkan untuk measurement atau pengukurannya itu adalah tidak adanya pengecekan berkala. Dan dengan materialnya yaitu kurangnya SOP yang kurang lengkap. Dan untuk pemecahan isu dengan analisis SWOT, strength atau kekuatan yang dimiliki itu adalah menerapkan penyimpanan obat yang sesuai standar dan juga SOP sesuai standar distribusi kesediaan farmasi. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri itu adalah obat yang didistribusi dari instalasi farmasi ataupun gudang farmasi terkadang memiliki expired date yang dekat ataupun expired date yang pendek, dan juga kurangnya komunikasi petugas dengan dokter. Sedangkan opportunities atau keuntungan yang bisa kita ambil itu yaitu adalah kita dapat mengembalikan obat ke instalasi farmasi atau mengalihkan stok obat yang tidak bergerak atau dead stock ke puskesmas yang membutuhkan, dan juga meningkatkan komunikasi dengan dokter mengenai obat yang tersedia di puskesmas. Sedangkan untuk ancamannya sendiri adalah kurangnya pengetahuan tentang obat sebagai aset negara, yang dimana itu harus dipelihara dan juga dipertanggungjawabkan. Dan juga banyaknya perubahan pola penyakit yang terjadi secara terus-menerus, sehingga menyebabkan ada beberapa obat yang tidak bergerak atau menjadi dead stock. Alternatif penyelesaian isu adalah yang pertama, melakukan pengecekan expired date secara berkala dan juga membenahi SOP penyimpanan obat yang ada. Kemudian untuk tahapannya sendiri, yang pertama itu adalah mendata expired date dari obat-obat. Jadi kita data obat-obat dengan expired date yang pendek ataupun expired date-nya yang dekat. Kemudian kita beri label atau kertas yang berwarna cerah pada rak obat, sehingga kita bisa mengingat kembali di mana obat yang memiliki expired date atau expired date yang pendek ataupun dekat. Jadi hasil yang diharapkan itu sendiri adalah tidak ada obat yang tidak bergerak atau menjadi dead stock, dan obat dapat terus digunakan sehingga mengurangi obat yang expired, di mana pihak yang terlibat sendiri adalah kepala puskesmas dan tenaga farmasi. Untuk alternatif penyelesaian yang kedua yaitu adalah meningkatkan komunikasi dengan dokter. Tahapan dari alternatifnya sendiri itu adalah memberi data obat yang tersedia di puskesmas kepada dokter dan juga menyarankan pada dokter untuk menggunakan obat dengan expired date yang pendek atau expired date yang dekat. Sehingga hasil yang diharapkan adalah tidak ada obat yang tidak bergerak dan obat dapat terus digunakan sehingga mengurangi obat yang expired, di mana pihak yang terlibat sendiri yaitu adalah kepala puskesmas, tenaga farmasi, dan juga dokter. Sekian dari